Halo J6, bertemu kembali dengan Miss Riana dalam pembelajaran matematika. Kita masih di bab 2 atau pelajaran 2. Silakan buka halaman 63 dari buku paket kalian. Oke, kita sekarang akan membahas tentang soal cerita ya. Di sini ada contohnya, kita akan langsung ke soalnya saja ya. Katanya, sebanyak 5/11 dari uang Tono adalah 50.000. Berapa rupiah besar uang Tono seluruhnya? Untuk pembahasan dari soal cerita ini, silahkan lihat pembahasan dari Miss Riana berikutnya. Pembahasan halaman nomor 3, soal nomor 1 untuk soal cerita ya. Oke, dia bilang kan 5/11 uang Tono itu 50.000. Ya, 5/11 uang Tono 50.000. Lalu kita akan buat 1/11 dari uang Tono itu berapa? 5 ingin menjadi 1/11, berarti dibagi 5, karena 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi 5/11 dibagi 5 hasilnya adalah 1/11. Sehingga uang Tono kalau 1/11-nya 50.000 dibagi 5 sama dengan 10.000. Lalu kita akan dicari keseluruhan uang Tono. Berarti keseluruhan uang Tono itu sama dengan 1 satuan dari uang Tono. Sehingga 11/11, karena 11/11 itu sama 1. Sehingga kalau 11/11 uang Tono, ya sudah 10.000 dikali 11. Kenapa dikali 11, Miss? Kan tadi 1/11-nya 10.000. Kalau 11/11-nya ya dikali 11. Sehingga hasilnya adalah 110.000 rupiah. Cara cepatnya sebenarnya, kalau yang diketahui 5/11, yang ditanya adalah keseluruhan uang, cara cepatnya hanya dibalik saja. Jadi, kalau 5/11 berarti, jadi jika ditanya keseluruhan uang dari 5/11, caranya dibalik saja. Jadi 11/5 dikali uang yang tadi diketahui, yaitu 50.000, hasilnya akan sama, 110.000. Oke, soal untuk nomor 2 ya. Kan katanya 2/3 dari berat badan Bondan adalah 30 kg. Ini Miss buat pecahan, ini adalah 2/3 ya, 2 yang diwarnai dari 3. 2/3 sama dengan 30 kg. Ini berat badan Bondannya, berarti yang diketahui adalah 2/3-nya ini sama dengan 30 kg. Jadi, 2 kotak sama dengan 30 kg, berarti sehingga satu kotaknya sama dengan 15-nya 15. Setuju? Oke. Jadi, seluruh berat badan Bondan, dia punya 3 kotak dong. Setiap kotak 15, berarti kita jumlahkan. 15 tambah 15 tambah 15 menjadi 45 kg. 3/5 berat badan Bondan yang ditanya adalah 3/5. Ya sudah, 3/5 dikali berat badan Bondan semuanya 45 kg. Kita sudah belajar perkalian. Sehingga 3/5 dikali 45. Coret, 45 dibagi 5 menjadi 9, 5 dibagi 5 menjadi 1. Sehingga jawabannya adalah 3 kali 9, yaitu 27 kg. Selanjutnya, untuk soal nomor 3. Saat ini usia Rido 1/5 ini ya. 1/5 dari usia ayahnya. Nah, ini berarti usia ayahnya semua. 1/5 dari usia ayahnya, berarti 5/5 usia ayahnya. Usia ayahnya semuanya ini sama dengan 45 tahun. 45 tahun ada 5 kotak. Sehingga satu kotak sama dengan 45 dibagi ke 5 kotak. Sehingga satu kotak ini adalah 9 tahun. Berarti satu kotak ini adalah umur Rido. Apakah itu jawabannya? Oh bukan, pertanyaannya adalah berapa umur Rido atau usia Rido saat ayahnya berusia 50 tahun. Asalnya 45, pengen jadi 50 tahun. Berarti bertambah berapa tahun usianya ayah? Berarti usia ayah bertambah 5 tahun. Usia Rido berapa? Ya sama dong, usia Rido juga pasti akan bertambah 5 tahun. Karena kalau ayah bertambah 5 tahun, Rido pun kurang lebih bertambah 5 tahun. Tapi kan ulang tahunnya mungkin berbeda, Miss. Benar, ulang tahunnya mungkin berbeda. Tapi kita nih hitung anggap di tahun yang sama. Ya, di tahun yang sama semuanya sudah mengalami ulang tahun dan pertambahan umur. Sehingga usia Rido adalah 9 ditambah 5, yaitu 14 tahun. Oke, kita masuk ke operasi penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, kalian sudah belajar ini di kelas 5 tentunya ya. Belajar menjumlahkan pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, untuk mengingatnya, kita akan lihat ini. 1/5 ditambah 2/3. Berarti pertama, penyebut pecahan disamakan terlebih dahulu menjadi KPK-nya dari 5 dan 3, yaitu 15. 5 ingin jadi 15 dikali 3, berarti pembilangnya dikali 3. 1 dikali 3 menjadi 3.
3 ingin menjadi 15 dikali 5. Berarti bilangan atasnya pun dikali 5. 2 dikali 5 menjadi 10. Ya. Sudah sama penyebutnya, kita akan langsung tambahkan. 3 ditambah 10, 13 per 15. Sehingga hasilnya 13 per 15. Bagaimana dengan pecahan campuran? Ada soalnya. Ada berbagai cara ya. Kalian bisa ubah dulu menjadi pecahan biasa, semuanya ini. Atau kalian bisa langsung tambahkan bilangan bulat di depannya. Berarti 2 dengan 3-nya keluar. Tinggal 3 per, berarti tanggal 1 per 4 ditambah 2 per 6. Kita sudah samakan penyebutnya. 4 dan 6, KPK-nya adalah 12. Sehingga 4 ingin menjadi 12 dikali 3. 1 dikali 3 menjadi 3. 6 ingin menjadi 12 dikali 2. Sehingga 2 dikali 2 menjadi 4. Sudah sama penyebutnya? 3 ditambah 4 per 12. Bilangan bulat di depannya 2 ditambah 3 menjadi 5. Dan 3 ditambah 4 menjadi 7. 5 ditambah 7 per 12. Hasilnya sama dengan 5, 7 per 12. Tidak bisa disederhanakan lagi, ini sudah paling sederhana. Seperti itu. Nah, ini juga ada contohnya. Nah, kita keluarkan bilangan bulatnya. Kalau untuk penjumlahan akan lebih mudah jika kalian keluarkan bilangan bulatnya. Tapi kalau untuk pengurangan nanti akan ada cara yang lain ya. Sama seperti tadi, hasilnya seperti ini. 3, 2, 4 KPK-nya adalah 12. Sehingga kalian ubah semua penyebutnya menjadi 12. Nah, latihan 22, nomor 1 dan nomor 5 saja. Kerjakan di buku tulis beserta caranya. Selanjutnya, penjumlahan pecahan desimal di halaman 66. Cara menjumlahkannya sama saja dengan menjumlahkan bilangan biasa, tapi ingat, komanya harus diluruskan. Letak tanda koma harus diluruskan, koma dengan koma. Sehingga ini per 10-nya akan sama, ini juga per 100-nya nanti akan lurus ya. Kalian jumlahkan seperti biasa. 8 tambah 4, 12, 12, 1 ke atas, 1 tambah 5 tambah 6, 12. Berarti 12,2. Oke, ini adalah salah satu yang sudah Miss Riana kerjakan. Kita akan lewat saja. Tugas kalian nomor 11 sampai dengan 15. Kerjakan juga di buku tulis. Kemudian, penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, jadi nih, pecahannya banyak sekali. Pecahan campuran, pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan persen. Ada banyak cara. Pertama, ubah persen dan pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa. Atau kalian ubah semua menjadi persen. Atau kalian ubah semua menjadi desimal. Atau kalian ubah semua menjadi pecahan, tadi pecahan sudah ya. Banyak cara tergantung diminta oleh soalnya apa. Dan pilihan soalnya seperti bagaimana. Contohnya ini kan semua kita ubah jadi pecahan biasa. 42 per 5 sudah pecahan. 0,20 berubah menjadi 20 per 100. Kenapa per 100? Karena dia 2 angka di belakang koma. Lalu 30%, 30 per 100. Oh, ini sudah sama. Bisa kalian jumlahkan. Nih, jadi 50 per 100. Nah, sedangkan 5-nya kita samakan menjadi 10. 5-nya dikali 2, atasnya juga dikali 2. Pembilangnya menjadi 4. Berarti 4 ditambah 4 per 10, ditambah 1 per 10, ditambah 50 per 100. Oke, kita buat seperti ini, sudah. Inilah apa gunanya menyederhanakan pecahan. 5 per 10 itu kita bisa perkecil atau sederhanakan menjadi 1 per 2. 50 per 100 pun sama, menjadi 1 per 2. Sehingga sama dengan 4. 1 per 2 atau setengah ditambah 1 per 2 atau setengah menjadi 1. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Sederhana sekali. Lalu, ini ada cara yang lain. Semuanya diubah menjadi bentuk desimal. 0,5 sudah desimal. 2 1 per 4 itu jadi 2 per 5. Ya, nah. Karena yang harus kalian ingat adalah 1 per 4 itu 0,25, 1 per 2 itu 0,5, 3 per 4 itu 0,75. Itu yang harus kalian hafal. Jadi sehingga ketika kalian mendapatkan 1 per 4, langsung diubah, berarti 0,25. Ini 2 1 per 4 menjadi 2,25. 1 setengah, 1,5. Dan 25% itu sama dengan 0,25. Sudah disamakan, sudah sama semuanya pecahan, kita jumlahkan dengan cara bersusun dan hasilnya adalah 4,5. Setelah ini Miss Riana akan memberikan tips cara mengubah pecahan dari desimal atau ke pecahan atau ke persen dengan mudah. Oke, ini adalah cara cepat yang ingin Miss beritahukan dari pecahan
ke desimal ke persen. 1/4 itu sama dengan 0,25 sama dengan 25%. 1/2 sama dengan 0,5 atau 0,50 sama dengan 50%. Dan 3/4 sama dengan 0,75 sama dengan 75%. Jadi jika ada angka-angka seperti ini, Miss harap kalian sudah bisa langsung tanpa menghitung sudah tahu pecahannya berapa, pecahan desimalnya berapa, dan persennya berapa. Oke, selanjutnya ini adalah tugas kalian. Oh, maafkan, ini misalnya salah ya. Bukan nomor 11 sampai 15, tidak ada nomor 11 sampai 15 ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 5 di buku tulis. Aduh, jelek sekali misalnya bulat ini ya. Yang ini ya, yang ini maafkan. Apakah sudah ada jawabannya? Oh, belum. Jadi tugas kalian adalah nomor 1 sampai dengan nomor 5 di buku tulis. Caranya terserah kalian. Ingin diubah ke pecahan semua, pecahan biasa dulu semua, atau ingin diubah ke desimal semua, tidak masalah. Jawabannya bebas, terserah kalian. Lalu, kita akan belajar operasi pengurangan berbagai bentuk pecahan. Nah, tadi kan penjumlahan, sekarang pengurangan. Caranya kurang lebih sama. Harus samakan dulu penyebutnya, lalu kurangkan. Di sini ada contohnya. 5 dan 3, penyebutnya disamakan dulu menjadi 15. Lalu, langkah selanjutnya sama. Nah, bagaimana dengan ada pecahan campuran? Nah, ini dia yang seperti tadi Miss Riana bilang. Jadi kalau dia pengurangan, belum tentu kalian bisa langsung mengeluarkan bilangan bulatnya 4 dikurang 2. Tidak seperti itu. Jadi kita akan ubah seperti ini. 4 itu sebenarnya sama saja dengan 3, 6/6. Apa sih Miss maksudnya ini? Karena kalau kita tidak keluarkan satunya dari 4, nanti takutnya tidak bisa mengurangi bilangan setelahnya. Jadi kita keluarkan 3, 6/6. Kenapa 6/6? Karena dia penyebutnya 6. Kalau di sini 7 ya udah jadi 3, 7/7. Karena ingat, penyebut dan pembilang dan penyebut jika sama hasilnya pasti adalah 1. Lalu, sesudah kalian keluarkan seperti ini, 3 dan dikurangi 2 bisa langsung dikurangi 2. Karena 6 dikurangi 4 bisa. Sedangkan kalau tadi, 4-nya bilangan bulat. Kalau tidak ada pecahan di sini, tidak akan bisa mengurangi pecahan pengurangnya. Sehingga 6 dikurang 4/6, jadi 2/6. 3 dikurang 2 menjadi 1, 1 2/6. Belum sederhana. 2/6 kita sederhanakan menjadi 1/3, sehingga jawabannya adalah 1 1/3. Nah, ini juga, lihat, 6 sudah diubah menjadi 10, ya. Apakah bisa langsung 6 dikurang 3? Tidak. Kenapa? Karena 5 tidak bisa dikurang 6. Jadi, 6 ini berubah. Nah, sini ya. 6, 5/10 ini berubah menjadi 6 ditambah 10. Kenapa 10/10? Karena dia penyebutnya 10. 5-nya mana? Ya, ditambahkan lagi. Tunggu ya. Kalau begitu lebih enak Miss di sini. Maaf. Sini 6 kan? 6 ditambah 10/10. Maafkan. Ditambah atasnya tadi 5 kan? 5. Tapi ini bukan 6 karena sudah berubah kan dikurangi 1. Menjadi 5 ditambah 10/10 yaitu 1 jadi 6. 5/10 sehingga menjadi 5, 10 tambah 5, 15/10 seperti ini. Sekarang 5 dikurang 3 bisa, 15 dikurang 6 juga bisa. Jadi kalau dalam pengurangan sekali lagi bilangan bulatnya jangan langsung dikurangkan. Beda dengan penjumlahan. Ya, karena kita tidak tahu. Mungkin penyebut salah yang atas. Mungkin pembilang dari bilangan pengurangnya bisa saja lebih besar sehingga tidak bisa dikurangkan. Jadi caranya seperti itu. Lalu ada juga cara lain. Ubah setiap pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ah, Miss aku pusing cara yang tadi. Ya sudah. 5 8/9. 9 dikali 5 ditambah 8 jadi 53/9. 6 ditambah 1. 6 dikali 1 ditambah 1. 7/6. 3 dikali 2 ditambah 1. 7/3. Boleh. Tapi kalau seperti ini kemungkinan angkanya akan jadi lebih besar. Tapi tak masalah. Itulah kenapa Miss Yana mengatakan matematika itu banyak sekali cara, kalian bisa gunakan mana yang kalian suka. Nanti samakan lagi penyebutnya. 9, 6, dan 3 KPK-nya ada 18. Samakan, ini emang angkanya jadi lebih besar, tapi tidak masalah. Kalau kalian lebih mengerti cara yang ini ya sudah. Lalu hasilnya 27/18. Jadi ada berbagai cara, tapi ingat, kalau untuk pengurangan, Miss Riana ingatkan sekali lagi, untuk pengurangan bilangan bulat
tidak bisa langsung dikurangkan seperti pada penjumlahan langsung dijumlahkan ya. Seperti itu. Ini lihat latihannya. Nomor 1 sampai nomor 5 di buku tulis. Selanjutnya adalah pengurangan pecahan desimal. Sama seperti tadi. Susunkan ke bawah, koma harus lurus. Ya, kita langsung saja latihannya nomor 1 sampai nomor 5 di buku tulis. Pengurangan berbagai bentuk pecahan. Sama seperti tadi penjumlahannya. Hanya sekarang pengurangan. Nah, ini contohnya. Sama. Mau ubah semuanya menjadi pecahan biasa dulu. Seperti ini. Atau mau semuanya diubah menjadi ke desimal juga. Boleh. Ya, caranya ada banyak. Tugas kalian, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Di buku tulis. Oke, ini sekarang operasi perkalian. Paling senang misalnya kalau pecahan seperti ini. Berarti caranya kita sudah bahas sebelumnya ya. Pembilang dikali pembilang, dibagi penyebut dikali penyebut. Jika ada yang bisa dicoret, nah ini dia. Nah, 4 dikali 5 sama dengan 20. 5 dikali 6 sama dengan 30. 20 per 30 diperkecil jadi 2 per 3. Atau cara lain, langsung kita bagikan jika yang ini sudah dibagi. 5 dibagi 5, 1. Berarti ini berubah jadi 1 menjadi 1. 4 dibagi 2 menjadi 2. 6 dibagi 2 menjadi 3. Berarti 2 dikali 1, 1 dikali 3. 2 per 3. Sama saja jawabannya. Selanjutnya, ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kemudian lalu dilakukan perkalian. Ingat, jika ada seperti ini, pecahan campuran, ini tidak bisa kalian langsung kalikan. 1 gitu. 1 dengan kali 1 di sini tidak bisa begitu. Ubah menjadi pecahan biasa. 1 dikali 4 ditambah 2, 6 per 4. Setelah itu kalikan seperti biasa. Ingat, ubah harus ke pecahan bentuk biasa dulu. Lakukan dulu ubah ke pecahan biasa, lalu dikalikan seperti biasa. Ini ada contohnya. Oke, misalnya akan coret yang ini. Dibagi 9. Ya, di sini menjadi 1, di sini menjadi 2. Ini pun bisa dibagi 5, menjadi 3, dan menjadi 2. Sehingga jawabannya adalah 3 per 4. Begitu seterusnya. Tidak ada tugas untuk bagian ini. Nah, sekarang adalah mengalihkan desimal ya. Caranya seperti biasa, kita kalikan seperti biasa. Contohnya 2,4 dikali 1,3. Kalikan saja 24 dikali 13, hasilnya 312. Kita lihat ada berapa angka di belakang koma. 1, 2. Sehingga hasilnya harus 2 angka di belakang koma. Dari 312, hitung dari belakang 1, 2, dan tanda komanya harus di sini. Sehingga jawabannya adalah 3,12. Oke. Ingat, ini adalah tips atau cara cepat. 0,5 dikali 10 sama dengan 5. Kenapa? Karena 0 di sini menggantikan 1 angka di belakang koma di sini. Sehingga hasilnya akan 5. 0,08 dikali 10, komanya akan menjadi di sini. Kalau tadi kan dikali 10, komanya jadi pindah di sini. Jadi 5,0, hasilnya 5. Kalau 0,08 dikali 10, komanya jadi ada di sini. Sehingga 0,8. Sedangkan 100, 2 angka di belakang koma. Berarti komanya pindah 2 kali. 1, 2. Pindah di sini. Sehingga jadi 12,4. Latihan di buku tulis. Nomor 1 sampai 5. Terserah mau menggunakan cara yang mana. Bebas. Lalu perkalian berbagai bentuk pecahan. Nah, ini ada persen, ada desimal. Kalau Miss Riana lebih suka semuanya pastinya diubah menjadi pecahan. Karena kalau pecahan biasa, lihat seperti ini. Ini 10 berarti 18 per 10, 5%, 5 per 100, 0,22 per 10, tinggal coret. Jadi menurut Miss Yana, kalau perkalian dalam bentuk pecahan, itu lebih mudah diubah ke pecahan biasa. Dari persen ke pecahan biasa, dari desimal ke pecahan biasa, semua ke pecahan biasa. Tugas kalian, nomor 1 sampai nomor 5 di buku tulis. Selesai. Sekian dari Miss Riana. Semangat, jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi Miss Riana. Sampai jumpa, dadah.